Ada orang yang tidak bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang harus dilakukan, dan mana yang tidak. Manusia seringkali hidup dalam dosa. Manusia seringkali menyombongkan diri. Manusia seringkali mementingkan diri sendiri. Manusia seringkali tidak peka dan tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Bahkan seringkali manusia beria-ria di atas penderitaan orang lain. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsata Iras sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amos pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13 dalam perikop bersama Tuhan melawan ketidakadilan. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau sumber kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat hidup kami menyembah-Mu dan kami yakin di dalam Roh Kudus, Engkau Tuhan Allah selalu ada bersama-sama dengan kami. Maka saat ini kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu untuk diperkatakan kepada banyak orang. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan firman terberkati. Dan biarlah kiranya ya Tuhan Engkau tetap dipermuliakan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Maka di dalam nama Yesus berfirmanlah bagi kami semua. Amin. Mari kita membaca bersama-sama dalam kitab Amos pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13 dalam perikop melawan perkosaan keadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ibu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak lama lagi kita akan menutup lembaran kalender bulan Januari dan kita akan membuka lembaran kalender yang baru bulan Februari tahun 2024. Rasanya begitu cepat waktu ini bergulir, tapi itulah kenyataan. Rotasi bumi berputar pada porosnya, ada siang, ada malam, ada hujan, ada kemarau,
ada gelap, ada terang. Semua itu ada dalam kendali Sang Halik, yaitu Tuhan Allah, yang berkuasa atas segala-galanya, atas segala apa yang Ia jadikan, alam semesta, bahkan kita manusia. Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada yang mengatakan bahwa hidup ini biasa-biasa saja. Artinya hidup ini bagaikan rutinitas, bangun pagi, mandi, makan, bekerja, tidur, istirahat, dan bangun lagi. Nah saudara, saya mau katakan hidup ini bukanlah biasa saja. Hidup ini adalah luar biasa, bukanlah sebuah rutinitas, tetapi hidup ini adalah anugerah Tuhan. Sebab kalau kita boleh ada sampai detik ini, kita masih berdiri tegak sampai sekarang, panca indera kita masih berfungsi dengan baik, kita masih bisa beraktivitas, bergerak, bekerja. Kita kuat sampai saat ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kuat dan hebatnya kita, bukan karena gagahnya kita, bukan karena kemampuan kita, tapi itu semua adalah karena kemurahan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang boleh kita alami setiap saat. Karena itu kita mau katakan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang mengantar kita menikmati hari-hari hidup di tahun 2024. Bahkan sepanjang perjalanan kita di tahun ini, Tuhan Allah beserta dengan kita. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita dalam kitab Amos, di mana kalau kita membaca dalam kitab Amos, pasalnya yang pertama, dikatakan bahwa Amos ini adalah seorang peternak domba dari Tekoa. Bahkan Amos ini dia berkarya di bagian Israel Selatan dengan ibu kota Yerusalem, karena disebutkan di sini Raja Yehuda. Sementara Israel bagian selatan disebut sebagai bangsa Yehuda, dan Israel bagian utara itu disebut sebagai bangsa Israel. Nah, ibu kota bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda adalah Yerusalem. Nah, Amos dia berkarya di sana di zaman Raja Usia, bahkan zaman Raja Yerobeam. Nah, Amos ini dia begitu tegas, begitu lantang, begitu keras, begitu tajam. Suara profetis yang ia sampaikan kepada bangsa Yehuda, terutama lagi para pemimpin-pemimpin umat, para elit-elit masyarakat pada waktu itu, di mana mereka tidak ada kepekaan, tidak ada kepedulian terhadap masyarakat kaum Yehuda yang mereka pimpin, bahwa telah banyak penindasan yang mereka lakukan. Bahkan kalau kita melihat mereka memutarbalikkan keadilan menjadi ketidakadilan. Nah, saking banyaknya dosa kesalahan dari bangsa Yehuda ini, dari para pemimpin, para elit-elit masyarakat yang memerintah pada waktu itu, maka di Amos pasal 5 ayatnya yang keempat, di situ dikatakan bahwa carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Nah, itu berarti mereka tidak lagi mencari Tuhan. Mereka jauh dari Tuhan. Mereka telah melupakan Tuhan. Mereka telah menomorduakan Tuhan. Sehingga dengan suara yang keras, Amos katakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Itulah hidup orang yang benar, orang yang percaya. Orang yang mencari Tuhan akan hidup. Orang yang mencari Tuhan akan menikmati berkat Tuhan. Nah, pada waktu itu mereka telah melupakan Tuhan, sehingga Amos katakan harus cari Tuhan. Bahkan dalam konteks bacaan kita, saudara, kecaman Nabi Amos itu kepada para pemerintah yang memerintah pada waktu itu, yang ia katakan, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Saudara, Tuhan menghendaki keadilan. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah ketidakadilan. Sehingga keadilan itu menjadi bagaikan ipu, bagaikan racun yang mematikan. Tidak ada lagi keadilan bagi negeri bangsa Yehuda pada waktu itu.
Yang ada adalah ketidakadilan, kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah, kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Terjadi gap yang sangat kentara sekali, saudara. Bahkan dikatakan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Itu berarti kebenaran tidak ada lagi harganya, tidak ada artinya lagi. Sementara Tuhan Sang Maha Kudus menghendaki kebenaran, menginginkan supaya orang yang percaya kepadanya hidup benar. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah ketidakbenaran. Nah, karena itu saudara, di ayatnya yang 8 kita melihat bagaimana Nabi Amos mau katakan bahwa Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya, atas alam semesta, karena Tuhan yang menjadikan semua apa yang ada di jagat raya ini. Dikatakan Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, yang membuat siang gelap seperti malam. Artinya, Tuhan yang berdaulat penuh atas segala apa yang Ia jadikan. Alam semesta ini termasuk kehidupan kita manusia. Karena itu saudara, Amos mau katakan, Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat. Artinya bahwa Tuhan sendiri yang akan menyatakan kedaulatannya, keadilannya bagi setiap orang. Bahkan kita kembali di ayat 8. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Tuhan di sini mau dikatakan adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang menjadikan segalanya dan Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Yang kita imani adalah Allah Roh Kudus yang beserta dengan kita. Artinya bahwa para pemimpin bangsa Yehuda, mereka harus mencari Tuhan. Mereka harus datang kepada Tuhan. Mereka harus bertobat, tinggalkan segala dosa mereka, supaya Tuhan pulihkan mereka. Namun saudara, apa yang dikatakan oleh Amos, bahwa mereka yang menginjak-injak orang yang lemah, mereka yang mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun mereka telah mendirikan rumah dari batu pahat, mereka tidak akan mendiaminya. Sekalipun mereka membuat kebun anggur yang indah, mereka tidak akan minum anggurnya. Artinya, apa yang mereka tanam, apa yang mereka upayakan, apa yang mereka usahakan, kerjakan, karena itu di luar kehendak Tuhan. Mereka telah memutarbalikkan keadilan menjadi ketidakadilan, sehingga keadilan itu bagaikan racun. Mereka yang telah mengempaskan kebenaran itu ke tanah, sehingga kebenaran tidak ada artinya, maka mereka itu tidak akan menikmati apa yang mereka usahakan. Sia-sia bagaikan menjaring angin, saudara. Apa yang mereka lakukan, semua itu akan hilang lenyap. Karena mereka sendiri tidak akan merasakan hasil kerja mereka. Karena itu semua dilakukan dalam dosa. Itu semua adalah perbuatan keji di hadapan Tuhan Allah. Karena itu dikatakan, sebab aku tahu perbuatanmu jahat, banyak dosamu berjumlah besar. Kamu yang menjadikan orang benar terjepit, menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Nah saudara-saudara, perbuatan-perbuatan yang tidak benar, apa yang telah dilakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu semua endingnya adalah sia-sia. Berakhir pada kesia-siaan hidup, tidak ada gunanya. Nah karena itu saudara, Amos sekali lagi dengan keras, dengan tajam dan lantang mau katakan, cari Tuhan supaya hidup. Lakukan apa yang baik, lakukan apa yang benar, supaya hidup dipulihkan. Jangan memutar balikkan keadilan menjadi ketidakadilan, supaya hidup kita diberkati Tuhan. Karena itu saudara, tema perenungan kita saat ini bersama Tuhan melawan ketidakadilan. Saudara, apa pesan yang hendak disampaikan bagi kita? Pertama, bahwa Tuhan berkuasa penuh atas segala apa yang Ia jadikan. Tuhan berdaulat penuh atas semua apa yang Ia ciptakan. Dalam kitab Kejadian telah dituliskan bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Termasuk di dalamnya kita manusia. Tuhan menjadikan segala sesuatu baik. Tuhan menjadikan semuanya indah.
Dan Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk kita nikmati, tetapi juga untuk kita kelola, kita manage, dan kita lestarikan. Nah, karena itu saudara, manusia tidak ada apa-apanya. Tapi karena manusia segambar dengan Tuhan, Tuhan memberikan hikmat bagi manusia. Sehingga manusia harus bedakan mana yang baik, mana yang harus dilakukan, mana yang benar, mana yang harus diprioritaskan. Tapi di masa Israel, tapi juga di zaman sekarang ini, ada orang yang tidak bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang harus dilakukan, dan mana yang tidak. Manusia seringkali hidup dalam dosa. Manusia seringkali menyombongkan diri. Manusia seringkali mementingkan diri sendiri. Manusia seringkali tidak peka dan tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Bahkan seringkali manusia beria-ria di atas penderitaan orang lain. Namun saudara, apa yang terjadi dengan hal yang demikian? Seperti bangsa Yehuda, semua akan sia-sia. Tidak ada gunanya. Karena Tuhan menghendaki kita lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Hidup yang membawa sukacita. Hidup yang membawa berkat. Hidup yang dapat mengedukasi orang lain untuk hidup setia, benar di hadapan Tuhan. Karena itu mau dikatakan, Tuhan yang berkuasa atas perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Mari kita berjalan bersama Tuhan. Mari kita arahkan pandangan kita ke depan bersama Tuhan. Mari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kita bekerja bersama dengan Tuhan. Mari kita menyerahkan totalitas kehidupan kita, rencana kita, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita di sepanjang tahun 2024 ini kepada Tuhan Allah, Sang Khalik pemegang kehidupan kita, bahkan yang berkuasa penuh atas hidup bahkan mati kita, supaya hidup kita tidak sia-sia. Mari kita selalu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita memprioritaskan Tuhan dalam segala apa yang kita kerjakan, agar supaya kita tidak salah melangkah, kita tidak salah melakukan sesuatu yang menjadi keputusan kita, rencana kita. Tapi apa yang kita prioritaskan di tahun ini, apa yang kita rencanakan kerjakan, membuahkan hasil yang baik, tidak sia-sia. Tetapi itu semua mendatangkan sukacita, berkat bagi kita, tapi juga bisa dinikmati oleh orang lain. Kemudian saudara, yang kedua mau dikatakan, jangan arogan. Saudara, orang yang angkuh, orang yang sombong, pasti akan jatuh. Tetapi orang yang rendah hati, orang yang tulus hati, orang yang murni hatinya akan diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Karena itu saudara, miliki kepekaan, miliki kepedulian. Kita ini adalah makhluk sosial. Kita bergaul, berinteraksi dengan orang lain. Kita tidak sendiri saudara. Ada orang yang berpikir bahwa saat ini saya sudah hidup di atas awan. Tapi ingat, di atas awan masih ada langit. Mari kita hidup membumi saudara, jangan hidup melangit. Membumi artinya mari kita berinteraksi, bersosialisasi, bergaul dengan orang lain dalam kapasitas apapun kita. Ketika kita menebar pesona, artinya saudara, kita bergaul dengan baik, berinteraksi dengan baik, bersosialisasi dengan baik, punya kepekaan, punya kepedulian. Maka di sana kita hadir untuk menjadi berkat, membawa berkat di komunitas manapun kita ditempatkan. Dimulai dari keluarga, ketika kita keluar ada tetangga, ada orang lain yang di sekitar kita. Kita percaya saudara, bahwa ketika kita tidak arogan dengan hidup, tetapi kita memiliki kepekaan, kepedulian, ada belas kasihan terhadap orang lain, ada kerendahan hati, maka hidup kita diberkati untuk menjadi berkat. Orang akan menaruh simpati, empati terhadap kita. Tetapi bukan kita di atas segala-galanya. Tapi dengan apa yang kita tunjukkan, jati diri sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang mengimani Tuhan yang adalah kasih adanya, orang lain pun bisa tergiur untuk mengikut Tuhan. Dan orang lain bisa memuliakan Tuhan melalui keteladanan hidup yang boleh kita tebarkan, yang boleh kita perlihatkan kepada orang lain. Sehingga Tuhan yang kita sembah, Allah Israel, Allah di dalam Yesus Kristus, Allah di dalam Roh Kudus, Allah Tritunggal, Dialah Allah
yang senantiasa ada bersama kita, yang dimuliakan oleh segala bangsa. Yang terakhir, saudara, saat ini kita akan menghadapi pesta demokrasi. Tidak lama lagi, saudara, maka kita akan memilih presiden, kita akan memilih wakil presiden, pemimpin bangsa kita. Kita akan memilih anggota DPD, anggota DPR RI, anggota DPR di tingkat provinsi, juga DPRD di tingkat kota kabupaten. Ada banyak figur yang ditawarkan, terutama untuk anggota legislatif, juga untuk presiden ada 3 calon presiden dan wakil presiden. Ada banyak warna, ada banyak figur, ada banyak pilihan. Saudara, tugas kita adalah memilih. Siapapun yang akan kita pilih, kita percaya dengan hati nurani kita, kita akan memilih pemimpin bangsa kita, anggota-anggota legislatif. Mereka akan kita pilih di tanggal 14 Februari 2024. Nah, saudara, yang pasti bahwa sebagai orang beriman, kita memilih orang-orang yang cakap, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang dapat mengayomi masyarakat, yang dapat bertanggung jawab. Bahkan apa yang mereka sampaikan melalui kampanye orasi politik, bahkan juga melalui debat presiden, wakil presiden, kita percaya Tuhan akan berbicara bagi kita melalui hati nurani kita. Sehingga kita tidak menjadi golput di tanggal 14, tapi kita berbondong-bondong datang di TPS memilih siapa pemimpin bangsa kita, siapa wakil rakyat kita, dan tugas kita adalah berdoa. Berdoa kepada Tuhan Allah supaya pemimpin yang terbaik Tuhan akan berikan kepada kita. Perbedaan itu adalah hal yang wajar, yang harus dilihat sebagai kekayaan, kebesaran Tuhan. Tidak ada orang yang sama di dunia ini. Orang boleh beda pandangan, beda prinsip, beda konsep hidup, beda keinginan, beda kemauan, bahkan juga beda pilihan di pesta demokrasi. Tapi kiranya perbedaan itu tidak akan mengacau balaukan kita. Perbedaan-perbedaan ada tidak akan mengantar kita pada keretakan, apalagi perpecahan. Tapi justru perbedaan itu akan saling dihargai. Karena saudara, ada kalanya di masa-masa manakala kita akan memilih, suami istri beda pilihan, orang tua anak beda pilihan. Sehingga kadangkala setiap hari ada perdebatan dalam keluarga. Tapi mari saudara, kita hargai perbedaan. Kita pilih sesuai dengan hati nurani kita. Kita ciptakan pemilu 2024 ini riang gembira. Artinya saudara, semua berjalan dengan baik, jujur, adil. Dan kita menjadi warga masyarakat yang baik. Kita memilih pemimpin-pemimpin yang dapat menegakkan keadilan, bukan ketidakadilan. Pemimpin-pemimpin yang dapat mengutamakan kebenaran, bukan ketidakbenaran. Sehingga yang kita pimpin yang dapat membawa aspirasi dari kita masyarakat. Dan kita percaya pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang berhikmat akan Tuhan karuniakan bagi kita, bangsa Indonesia, presiden, wakil presiden, tapi juga anggota legislatif di tingkat kota, kabupaten, provinsi, bahkan di tingkat pusat. Mari kita sukseskan pesta demokrasi 2024. Jangan jadi golput, tapi mari kita berupaya menjadi warga negara yang baik. Kita menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, dan tugas kita adalah berdoa. Tuhan pasti turun tangan, campur tangan bagi negeri tercinta Indonesia yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya menginspirasi banyak orang hidup setia, hidup benar, tidak arogan dalam hidup, dan mengakui Tuhan berkuasa atas segala-galanya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri berkenan dengan pesta demokrasi di tahun 2024. Sebagai warga masyarakat, biarlah kami menjadi masyarakat yang baik, yang tidak akan golput pada tanggal 14 Februari. Dan kami berdoa kiranya Tuhan berbicara lewat hati nurani
sehingga kami bisa memilih presiden, wakil presiden, anggota DPD, anggota DPR pusat, provinsi, juga kota kabupaten. Diberkatilah kami semua. Kami yakin Tuhan yang telah menetapkan siapapun yang akan menjadi pemimpin bagi negeri tercinta Indonesia ini, dan biarlah tetap aman, kondusif dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bapak, mereka yang mendengarkan kebenaran firman ini diberkati semua oleh Tuhan. Dan sekalipun hamba-Mu telah berhenti berbicara, maka Tuhan memakai media sosial YouTube ini sebagai sarana untuk penjangkauan bagi banyak orang. Sehingga banyak orang yang terus memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu akan terus mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol, like, berikanlah komentar yang membangun, dan jika berkenan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan jangan lupa tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati. Amin.